Kalimat tauhid adalah dasar agama dan asas segala kesempurnaan. Tanpa tauhid seluruh amalan baik akan tertolak. Oleh karena itu, terutama pada masa permulaan Islam, para sahabat radhiyallahu anhum sangat bersungguh-sungguh dalam mendakwakan kalimat tauhid dan sibuk berjihad melawan orang-orang kafir yang memeranginya. Sehingga mereka belum sempat mencurahkan perhatian khusus terhadap ilmu. Meskipun demikian, semangat serta kesungguh-sungguhan mereka telah menghasilkan inti-inti ilmu Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang masih terpelihara walaupun 1400 tahun telah berlalu. Hal itu merupakan bukti nyata setelah zaman permulaan Islam berlalu, ada sedikit kelonggaran bagi mereka dan jamaah-jamaah yang berdakwah semakin bertambah, maka turunlah ayat Al-Quran, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak seharusnya bagi orang-orang beriman itu pergi seluruhnya keluar untuk berdakwah, berjuang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaknya dari setiap golongan halaqah di antara mereka ada beberapa orang yang memperdalam pengetahuan ilmu agama. Liyatafaqahu fid din, untuk mempelajari, memahami ilmu-ilmu agama. Waliyundiru qaumahum, sehingga dapat memberikan pelajaran kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali dari dakwah, perang fisabilillah, berjihad dan lain sebagainya. Supaya apa? La'allahum yahdarun, supaya mereka berhati-hati dalam mengamalkan agama, menyampaikan agama, membicarakan agama, supaya berhati-hati, tidak sembarangan bicara tanpa ilmu, menyampaikan agama tanpa ilmu. Kalau sekedar mengajak itu mudah, ayo kita sholat, ayo kita itu. Tapi tabligh, menyampaikan ilmu, harus berhati-hati mengamalkan dan menyampaikannya. Ini Quran surat At-Taubah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa makna umum dari kedua ayat itu, infiru khifafaw wa siqalaw wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu dalam keadaan ringan atau berat untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alimah. Dalam surat At-Taubah juga yang ayat 39 disebutkan, jika kamu tidak berangkat berperang, niscaya Allah akan menyiksamu dengan siksa yang pedih. Tapi ini telah dimansuk itu dihapus dengan ayat wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Ya, dimansuk, artinya dihapus. Jadi hukum harus berangkat semua itu hilang. Ya. Allah Ta'ala mengaruniakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum kemampuan dalam berbagai bidang agama. Untuk saat itu hal semacam itu sangat diperlukan, sehingga mereka inilah yang menjaga bidang-bidang agama itu. Pada zaman tabi'in, Islam telah tersebar luas dan menjadi sebuah jamaah yang besar dan merupakan kesatuan yang kokoh, karena pada diri tabi'in tidak terdapat kemampuan yang menyeluruh seperti para sahabat. Allah Ta'ala
telah membangkitkan orang-orang yang menekuni secara khusus masing-masing bidang agama. Maka lahirlah muhaddisin, ulama yang menyusun hadis-hadis Nabi SAW dan menyebarkannya, fuqaha, para ahli fikih, ahli-ahli sufi, ahli-ahli Al-Quran, tafsir, para mujahidin, yang ahli dakwah, keliling kemana-mana. Singkatnya, di setiap bidang agama telah muncul ahlinya yang menjaganya secara khusus dari para ulama di zaman tabi'in. Hal itu sangat sesuai dan penting untuk masa itu. Jika tidak, tentu sulit sekali untuk dapat mencapai kemajuan dan kesempurnaan di setiap bidang agama. Karena tidak mungkin bagi seorang untuk mencapai kesempurnaan dalam segala hal. Allah Ta'ala hanya mengaruniakan kemampuan tersebut kepada para nabi alaihissalam, khususnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, selain kisah para sahabat, selain kisah nabi-nabi, kita ceritakan kisah tokoh-tokoh para ulama yang lainnya.